Nah jadi ketika seseorang hafid misalnya dengan dosa tertentu dimasukkan ke api neraka sekalipun, mahta rokok tidak akan terbakar. Di keterangan lain disebutkan mamasat hunar, tidak akan tersentuh api neraka. Qiraatul Quran bis shalah, membaca Al-Quran di dalam sholat, afdolu min qiraatil Quran fi ghairi shalah, lebih utama daripada baca Quran di luar sholat. Ini keutamaan Pak ya, keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, utamanya nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin malam Senin alias ngarumas di Ba'da atau pasca Idul Fitri. Ini pertemuan yang kedua. Insyaallah pada malam hari ini kita bersama dengan guru kita yaitu Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Hasan Jainal Hasan Asyari yang insya Allah akan membahas terkait dengan berbagai keutamaan atau fadilah dari Al-Quran, sebagaimana kita akui bersama bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab suci bagi kita selaku umat Islam, merupakan pedoman hidup, merupakan petunjuk hidup, sehingga di dalamnya tentu berbagai keutamaan, termasuk keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Dalam minggu-minggu yang lalu juga sudah dibahas sebagian keutamaan membaca Al-Quran, karena ini memang sangat banyak keutamaannya yang perlu kita ketahui, sehingga malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran tersebut. Untuk itu tidak panjang lebar, kami mohon dengan hormat pada Al-Ustadz untuk melanjutkan kajian terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran ini. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amisna bi mauti syuhada wa syurna yaumul qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan bapak-bapak yang hadir pada saat ini yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan umur, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, thalabul ilmi. Di dalam keterangan bahkan Imam Syafi'i, baca Al-Quran itu sering dibuka setelah sholat Isya dan ditutup sebelum sholat subuh. Masya Allah, pantas
para sahabat, para imam itu mendapatkan julukan subhanallah luar biasa. Bukan berarti tidak tidur, seperti kita hanya melaksanakan i'tikaf kemarin, hanya jangan banyak tidurnya, harus banyak elingnya barangkali, harus banyak bacaannya, harus banyak istighfarnya. Kita juga pernah mendengarkan di waktu subuh, apakah kata Rasulullah kalian bisa membuat 1000 kebaikan hari ini dan menghapus 1000 kesalahan hari ini? Tentu kalau hitung-hitungan secara kekuatan fisik tidak akan mungkin, tidak akan mampu. Tapi dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 100 kali saja gitu. Tiap hari itu bisa membuat 1000 kebaikan dan menghapus 1000 kesalahan. Itu kan begitu fadilah itu bacaannya. Oleh karenanya sering kita sampaikan bahwa amalan pagi sore selain makthurat itu harus bertasbih Pak pagi hari 100 kali. Dati lame Pak, mung paling oge atuh 10 menit eta teh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 100 kali teh mung 10 menit Pak, cobian hegira. Tangtos ibu bapak tangtos tos sering nyobian. Terus tami we ku sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 ada teh Pak. Pan urang teh hoyong keng syafaatul uzma teh hanya di akhirat teh. Untuk cekap hoyong we hoyong teh cekap kitu Pak, kedah usaha. Terus istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100. Tah pagi sore Pak teh. Insya Allah Pak. Jadi kita ini diri ini akan selalu dalam penjagaan Allah. Fi dhimmatillah, dalam tanggungan Allah gitu, Masya Allah. Bapak hadirin sekalian, insya Allah kaitan dengan fadilah Al-Quran, dengan baca Al-Quran, sungguh saat ini banyak orang menurut penelitian ingin berusaha menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Bahkan persentase pun yang bisa baca Quran paling sekian persen di Indonesia itu Pak, Masya Allah. Oleh karenanya maka pentinglah kita mengetahui keutamaan, fadilah, keunggulan baca Al-Quran. Jangan sampai jauh dari Al-Quran, karena ini betul-betul akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Insya Allah kita yakin Pak dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahwa Al-Quran ini akan menjamin kehidupan kita di akhirat ketika diamalkan, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, kemarin itu sudah disampaikan beberapa hadis yang kaitan dengan membaca Al-Quran. Nah ini juga barangkali sedikit mengulas yang kemarin, karena memang waktu bulan puasa itu sungguh ya memang banyak juga masail yang kita bahas gitu. Sebetulnya masail ini ya sudah cukup banyak kita ketahui gitu. Tetapi yang paling penting juga tidak kalah penting kita tentang amaliyah kita. Yang sangat penting amaliyah kita sebenarnya gitu. Setelah tahu, oh ini begini, oh itu begitu, tinggal kita amal kan gitu. Gitu. Masail sudah kita banyak lah. Nah, kemarin sudah dibahas beberapa hadis. Nah sekarang juga khusus ini Pak, khusus ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan yang hafidh Al-Quran. Yang hafidh Al-Quran. Dalam bahasa Arab kalau laki-laki disebutnya hafidh. Kalau perempuan disebutnya hafidhoh gitu tete bahasan tete. Jadi orang yang katalal Al-Quran laki-laki disebutnya hafidh. Kalau perempuan hafidhoh. Kalau orang yang banyak mengetahui tentang ilmu agama itu alim. Kalau laki-laki, kalau perempuan alimah.
Maka di sana, di pesantren-pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, seperti di Temboro misalnya, itu programnya ada 3 Pak, alim-alimah, hafidh-hafidhoh, dan dakwah. 3 itu subhanallah. Jadi dicetak santri itu menjadi alim-alimah, hafidh-hafidhoh, dan dakwah gitu, masya Allah. Karena kalau Islam tidak ada dakwah, wah masya Allah ya lemah gitu. Hadirin sekalian, insya Allah ini keutamaan bagi mereka yang hafidh Al-Quran. Disebutkan an Uqbata bin Amir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law ju'ilal Qur'anu bi ihabin summa ulqiya bin nari mahtaraqa. Insyaallah, seandainya Quran dijadikan itu disimpan dalam suatu dalam kulit, diletakkan dalam kulit bi ihabin summa ulqiya bin nari mahtaraqa, kemudian kulit itu dicampakkan, maka tidak akan terbakar, insyaallah. Di sini ulama berpendapat ada 2 Pak. Yang pertama kulit pada umumnya, api pada umumnya, api dunia itu termasuk kaitan dengan yang disebut dengan dengan keistimewaan para sahabat, para nabi dengan mukjizatnya. Contoh Nabi Ibrahim dibakar dengan Raja Namrus tidak pernah terbakar, karena jelas mereka termasuk para sahabat, para nabi itu hafidh Al-Quran sebenarnya itu. Oleh karenanya Bapak-Bapak sekalian, itu maka ulama yang lain berpendapat yang dimaksud dengan kulit manusia, yang dimaksud dengan api neraka. Di sini bagi mereka yang hafidh Al-Quran, dalam hadis ini disebutkan bahwa andai kata pun dengan suatu dosa tertentu kecuali musyrik, dia mendapatkan azab Allah di api neraka, misalnya hafidh itu atau hafidh itu mahtaroko, tidak akan terbakar, masya Allah. Gitu ya. Ada orang Pak, entong dina emutan orang masalah surga atau neraka itu bukan tujuan orang atau bukan hanya itu karena di dalam tauhid disebutkan itu hanya makhluk Allah sebenarnya. Yang paling penting ini dalam bahasa Jawa, sing penting itu adalah ridho Allah. Walaupun kalian tempatkan di mana Allah ridho, ya tidak akan kena azab itu, insya Allah. Nah jadi ketika seseorang hafidh misalnya dengan dosa tertentu dimasukkan ke api neraka sekalipun, mahtaroko tidak akan terbakar. Di keterangan lain disebutkan mamasat hunar, tidak akan tersentuh api neraka. Jadi masya Allah harus kita usahakan Pak, walau seayat, walau 2 ayat, terus kita ini baca Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran, insya Allah. Di sini disebutkan Mula Al-Qari rahmatullah alaih dalam Syarah Sunnah disebutkan bahwa jadi selalulah katanya mempelajari, menghafal Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab hati yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Ini hati kan yang membolak-balik kita, tidak akan membakar hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Dan disebutkan pula bahwa para hafidh itu nanti di dalam keadaan huru-hara, panik luar biasa, maka akan disimpan di bawah arsy, di bawah lindungan Allah, dan akan disatukan dengan orang-orang solih, dengan orang-orang para nabi, Pak, masya Allah. Nah jadi keutamaan seperti itu, bagaimana seandainya
kita tidak jadi hafid. Nah, ini ada hadis Pak, ini berikutnya, walaupun kita tidak menjadi hafid, tapi terus berupaya kita mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran, dengan usaha kita untuk dzurriyyah kita, anak kita, cucu kita menjadi hafid, kita akan terjaga dari adab. Ini ada hadis menyebutkan, hafid Al-Quran mensyafaati 10 keluarga yang wajib masuk jahanam. Itu Masya Allah. Jadi seorang hafid ini Pak, apalagi kita misalnya hafidnya, atau anak kita atau cucu kita, itu wajib memberi syafaat kepada 10 keluarga yang divonis dia masuk jahanam. Itu Masya Allah, luar biasa Pak. Maka harus diusahakan itu punya anak atau cucu misalnya, saurang weh jadi hafid-hafidoh insya Allah. Di sini disebutkan dalam ujung hadis, wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahunar. Insyaallah. Jadi akan memberi syafaat Pak kepada 10 keluarga. Bakal ditulungan. Misalnya dia masuk jahanam, tapi dengan ada keluarga kita menjadi hafidho, itu tertolong Pak, tersyafaati sebenarnya. Ini riwayat Ahmad dan Turmudi hadisnya Pak. Jadi harus bangga kita ketika ada keluarga kita, keturunan kita, anak kita, cucu kita menjadi hafid. Masya Allah Pak. Gara-gara usaha kita, dorongan kita, biaya kita berikan kepada dia menjadi hafid-hafidho, ya tersyafaati insya Allah. Nah ini keuntungan khusus tentang hafid insya Allah. Kalau tidak salah Pak Haji, Pak Ustadz, di Jawa teh aya pondok pesantren ninggalna TV abdi teh 6 bulan sampai setahun bisa hafal Al-Quran tah. Kok kumaha metodena tah? Itu Masya Allah aya Pak. Ditanya. Tapi di sini pun kalau rajin Pak insya Allah, atau minimal orang mah teu sadayana Quran ge atau juz amma kira-kira gitulah, atau napi 3 juz atau napi 2 juz minimal. Insya Allah Pak da ikulekeun mah gitu teu mustahil. Pan istilahana educable kalau manusia mahnya mungkin dan pasti bisa untuk mendapat semacam satu pendidikan sebenarnya, apalagi dengan ngereyuh kira-kira gitulah. Oleh karenanya bapak-bapak sekalian, kita harus berusaha dan insya Allah hati ini tidak akan diadab kalau ada Al-Quran dalam hati kita. Terus ingat Al-Quran, terus baca Al-Quran, amal Al-Quran. Nah, di sini bisa mensyafaati 10 keluarga itu bagi keluarga yang tidak musyrik. Nah ini. Jadi kalau keluarganya musyrik mah tidak Pak. Tidak. Di sini ada satu ini keterangan di dalam Quran surat Al-Maidah dan surah At-Taubah disebutkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Tidak akan ditolong orang musyrik oleh Allah teh. Apa musyrik itu? Orang yang menyekutukan Allah, anu ngaduakeun Allah, yang punya hati keyakinan sinembah kira-kira kepada selain Allah, itu musyrik. Maka walaupun punya keturunan dzurriyyah atau saudara hafid-hafidho, Al-Quran tidak akan. Di sini sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh telah diharamkan oleh Allah baginya surga.
Di mana tempatnya? Wa ma'wahun nar. Dan tempatnya adalah api neraka. Wa ma lidzalimina min ansor. Musyrik itu kan duluman jahula. Duluman azim kan. Jadi la dulmun azim. Musyrik itu kan kedoliman yang luar biasa besar. Maka tidak akan ditolong oleh Allah bagi yang musyrik. Walaupun punya keluarga yang hafid itu. Dan kemudian makana linabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Di sini disebutkan tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun gitu, kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah para kerabat dekat. Gitu. Jadi orang musyrik mah wayahna we Pak, tah eta teh masya Allahnya. Musyrik mah embahna dosa gitu. Jadi embahna dosa musyrik mah gitu. Tidak akan ditolong. Makanya kita harus terus berusaha, keyakinan hati ini jangan sampai menyimpang kepada selain Allah. Ini bahaya Pak. Sedikit saja bisa musyrik Pak. Sagilek bisa musyrik Pak. Udah lamun teu kieu mah tuh moal kieu misalna. Semata-mata itu sudah mulai tah. Itu. Apalagi musyrik yang sangat besar misalnya menyembah kepada selain Allah. Dengan keyakinan saja bisa melenceng. Nah jadi tepantas keur nabi jeung orang-orang nu beriman ge memohonkan ampun kepada orang musyrik, mada adik musyrik makan sangat kental dengan keyakinan pribadi masing-masing pribadi dia. Walau kanu uli kurba, walaupun kerabat dekat. Makanya harus jaga-jaga apa, masya Allahnya. Kalau kita lihat, mudah-mudahan mereka segera bertaubat. Kan kita sering melihat orang-orang yang mempunyai masalah, malah bukan sholat. Kan kalau dalam hadis mah kalau punya masalah teh sholat, kata Allah teh harus sholat. Punya masalah sholat, punya masalah sholat kan gitu dalam Islam. Tapi anehnya mungkin orang diantaranya mungkin ketika masalah datang kepada orang pintar. Aduh orang pintar nu mana kan gitu, masya Allah. Malah beki ngaco, malah beki sesat, malah beki jauh dari Allah, ini bahaya. Nah ini gambar orang musyrik seperti itu. Jadi sekali lagi, walaupun kita tidak termasuk hafidh-hafidho, tapi dengan upaya kita menjadikan ada di antara keluarga hafidh-hafidho, insya Allah terselamatkanlah kita insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ini harus berusaha Pak. Insya Allah. Banyak Pak insya Allah sekarang sudah menjamur pondok pesantren hafidh itu Pak. Menjamur insya Allah. Bagaimana orang yang kosong dari Al-Quran, jiwa yang kosong dari Al-Quran, artinya tidak senang baca Al-Quran, artinya jauh dari Al-Quran. Itu gambaran kata Rasulullah SAW, an Ibni Abbasin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Ini hadis riwayat Tirmidzi Pak. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam dirinya tidak ada Al-Qur'an, artinya jauh dari Al-Quran, itu gambarannya kata Rasulullah kal baitil kharib, bagaikan rumah yang sepi, yang sunyi, tak berpenghuni. Itu seperti itu.
kosong dari Al-Quran itu seperti itu. Seperti satu rumah yang sunyi sepi, yang tidak berpenghuni. Semakin hari semakin rusak. Rumah yang dibiarkan tanpa berpenghuni kan. Masya Allah. Jiwa juga seperti itu. Jauh dari Al-Quran, jiwa ini kosong. Bisa dibayangkan, ari rumah nu kosong, tidak berpenghuni, kira-kira dimasuki apa itu? Siluman, setan, jin kan? Masya Allah Pak, ini bukan cenah Pak. Jadi memang seringkali orang itu melihat keadaan yang aneh-aneh yang di rumah kosong sebenarnya gitu. Ternyata disitulah jadi berpenghuni makhluk yang lain, makhluk gaib gitunya. Maka harus diusahakan Pak, kalau rumah kosong itu jangan sampai mati lampu Pak. Itu diusahakan. Apalagi rumah kosong ada sumur teka tutup sumur nanti teh. Biasanya betah dan gitu teh. Itu. Masya Allahnya. Abdi Pak pengalaman kapungkur ngawitan kadia tahun 87 Pak Haji. Mus-mus. Pak Ustad, hoyong dilongok. Kali Pak, nangis sapu puting teh. Masya Allah. Wongin adai Pak Ustad, ya cerah. Masya Allah, ternyata kabudak Pak teh. Betul itu Pak. Jadi gambarannya begini Pak. Ari urang mah liar teh berai berang, sampai maghrib kira-kira gitulah urang mah. Ari makhluk nu kitu mah liar nate reup maghrib sapu puting nepi ka subuh berarti mata anu sok liar bae puting mata teh da kitu ulah sok resep liar puting da jadi nu kitu. Betul Pak seperti itu. Nah jadi rumah yang kosong yang tidak berpenghuni itu bagaikan orang yang tidak ada di dalam dirinya Al-Quran. Jadi harus sering baca Al-Quran. Walau ayatan, walaupun hanya satu ayat, apalagi satu makro per hari, apalagi satu juz per hari, apalagi misalnya bisa tamat beberapa juz per hari, Masya Allah. Gitu. Tak usah cepet-cepet Pak, tak usah cepet-cepet, biasa aja. Dan akan sangat Allah hargai orang yang terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Misalnya begini, duh iya teh maca Quran teh masih kene ira rasaan teh salah kene. Sumping Pak kanu tiasa. Sing punten lah ieu hoyong panglereskeun begitu seharusnya begitu gitu. Cobi iyalah abi hoyong dituyun ya masalah ieu sebegitu seharusnya gitu Pak. Nah jadi itulah gambaran diantaranya orang yang kosong dari Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni dan pada akhirnya akan rusak. Semakin rusak. Dan kalau orang yang kosong dari Al-Quran sok seueur ngalamun atau biasa nama Pak? Ngalamun gitu cilek tepuguh gitu nya jadi kadang-kadang gitu. Maka kata Rasulullah ikhdarillahu, hindari sifat ngalamun kata Rasulullah Pak. Ulah sok ngalamun. Ihdar allau teh sifat ngalamun teh lau teh ngalamun. Kieu ngalamun atau ulah sok ngalamun Pak. Kesempatan orang melamun itu datang Pak, setan-setan mengganggu kita sebenarnya. Jadi harus dihindari sifat melamun itu. Makanya daripada melamun kira-kira baca Al-Quran. Harus bersahabat dengan Al-Quran. Kapan saja, di mana saja. Dan yang paling bagus orang itu selalu punya wudhu. Jadi punya wudhu selamanya. Kalau batal wudhu, wah terjaga apa insya Allah. Itu bagus Pak. Batal wudhu seperti itu. Jadi kapanpun kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian di hadis lain mengatakan Pak, di sini ada tingkatan afdol, keutamaan. Di ujung hadis ini saja tentang saum menjadi perisai dari api neraka. Tentang saum.
Tetapi di sini ada hadis menyebutkan dari Aisyah ini, bojona Rasulullah, putri Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah. An Aisyata radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qiraatul Qur'an fis shalah, membaca Al-Qur'an di dalam salat, afdalu min qiraatil Qur'an fi ghairi shalah, lebih utama daripada baca Quran di luar salat. Ini keutamaan Pak ya, keutamaan. Matak Arya saya nama upami netepan nyali ramah nu panjang Pak teh diusahakeun nu panjang-panjang, kecuali jadi imam ning dina medsosna aya imam di Baledogo senal meureun geus cangkeul meureunnya meh narusuh gede-gede gitu, Masya Allah. Nah teman teu sabarnya itu. Nah, jadi diusahakan kalau jadi imamanya harus diperhitungkan Pak, karena imam itu kan tidak semuanya kuat, mungkin ada orang yang sepuh gitu kan, ada yang nyeri cangkeng diperkirakan, ada yang sakit, ada yang macam-macam. Makanya kalau imam bijaksananya jangan panjang-panjang ya, kecuali subuh lah. Biasa di sini kan teka asup panjang segitu banyak, model ayeuna an-nabaah segitu mah pendeknya gitu ta. Dacan pernah pan Yasin mah bisi cangkeul gitu. Nah, kalau sendirian lebih baik karena di sini lebih utama di luar sholat. Baca Quran sedang sholat lebih utama di luar sholat. Ini ada hadisnya. Kemudian wa qiraatul Quran fi ghairi shalah. Nah, membaca Quran di luar sholat afdalu min tasbih, lebih utama dari membaca tasbih. Tuh, Masya Allah. Wa takbir, dan membaca takbir. Takbir ta Allahu Akbar, tasbih mah subhanallah dan seterusnya. Wa tasbihu afdalu minas sadaqah. Membaca tasbih lebih utama dari sedekah. Wa sadaqatu afdalu minas saum. Sedekah lebih utama dari saum. Wasaumu junnatun minan nar. Saum saja nu terakhir bisa menjadi perisai penghalang api neraka. Apalagi sekarang sedekah, apalagi sekarang membaca tasbih, apalagi sekarang membaca takbir, apalagi sekarang membaca Al-Qur'an di luar sholat, apalagi membaca Quran di dalam sholat. Wah, terus maka etang Pak, pahala nate, keutamaan nate. Terakhir wae sepertos gitu, Masya Allah. Nah, oleh karenanya, subhanallah ya. Jadi membaca Quran itu seperti itu, akan senantiasa menambah-nambah banyak kebaikan-kebaikan untuk kita. Ini hadis yang barusan rawahul Baihaqi ini dari Siti Aisyah, riwayat Imam Baihaqi. Nah, ini beberapa hadis menyebutkan bahwa keutamaan Quran di antaranya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membaca Al-Quran, lebih utama mana? Dibaca langsung Qur'annya dengan ditalar. Ini apa? Ada dua pendapat, tapi saling menguatkan. Pada akhirnya tergantung orang yang bersangkutan. Karena alasan yang pertama itu berdasarkan hadis riwayat Baihaqi. Di sini disebutkan An Uthman bin Abdullah bin Ausin Ats-Tsaqafi an jaddihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatur rajulil Qur'ana fi ghairil mushafi alfu darajatin
wa qiraatuhu bil mushafi tad'abu ala dzalika ila alfaini darajah. Hadis ini menyebutkan, maka ulama berpendapat menukik ke hadis ini, membaca Al-Qur'an gitu tanpa mushaf, tanpa dibaca langsung, alfu darajah, 1000 derajat. Tetapi wa qiraatuhu bil mushaf, jadi tanpa mushaf katanya 1000 derajat. Tetapi baca Quran dengan pakai mushaf, tad'abu dilipatkan menjadi 2000 derajat. Jadi ulama ini berpendapat kepada hadis ini bahwa ditalar dan pakai Quran lebih utama memakai Al-Quran. Tapi ulama lain berpendapat itu lebih afdol tanpa Al-Quran, seperti Rasulullah juga kan begitu tanpa Al-Quran, karena akan lebih konsentrasi. Tetapi ada yang mendukung ulama lain bahwa tergantung orangnya. Mungkin ada orang yang membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih konsentrasi, atau tidak baca Quran pakai mushaf juga lebih konsentrasi. Ini sama-sama ada pendapat seperti itu. Jadi tidak dimasalahkan sebenarnya gitu. Karena para sahabat pun dulu ketika Rasulullah langsung mendapat wahyu, kumpul kata Rasulullah, sampaikan ini wahyu, sampai ke keluarga. Dapat lagi wahyu, kumpul, sampaikan oleh keluarga, gitu. Mata langsung tertalar dan tertanam dalam dirinya masing-masing sahabat. Gitu. Nah, jadi ini mah hanya pendapat saja ya. Jadi mungkin saja ada orang yang baca Quran dengan pakai Quran lebih konsentrasi, ada. Tapi mungkin saja ada orang yang tanpa Quran juga lebih konsentrasi. Nah pertanyaannya, bagaimana orang yang buta misalnya, kan tidak bisa melihat, nah, jelas kan lebih konsentrasi, ditalar. Sekarang ada Quran huruf naon Ustaz? Braille-nya ada. Malah geningan hari idgham teh jelasnya, Masya Allah eta. Orang teh sok kadang-kadang isinnya nu teu ningal nepi ka kituna eta maca Quran. Apik luar biasa tah. Nah, ari orangnya abdi kita sok emut teh, Masya Allah gitu. Aranjeunna lebih ieu Pak, nepikeun ka aduh bari husu teh geuninnya gitu. Bacaanana ge. Subhanallah. Nah, itu diantaranya Bapak-bapak tentang keutamaan Al-Quran. Subhanallah ya, luar biasa. Maka mudah-mudahan ya Allah kita sering baca Al-Quran, kita lebih dekat dengan Al-Quran, kita lebih khusyuk baca Al-Quran, lebih ikhlas baca Al-Quran, karena bagaimanapun ini Al-Quran adalah firman Allah yang maha agung, yang tiada tandingannya dengan kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan yang lain. Masya Allah. Yakin akan bersyafaat Pak insya Allah pada hari kiamat. Ini masih banyak hadis Pak yang menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Bahkan satu lagi disebutkan dalam hadis, inna hadhil quluba tasda'u kama tasda'ul hadid. Wa ma jala'uha ya Rasulullah kasratu dzikril maut wa qiraatil Quran. Hati ini Pak suka berkarat Pak. Jadi karatan teh meureun sanes katel wungkul atau sanes besi wungkul gitu. Jadi kama tasdaul hadid bagaikan karatnya besi. Innal quluba yasdau kama tasdaul hadid. Sesungguhnya hati ini suka berkarat seperti karatnya besi. Sahabat bertanya, wa majalahu ya Rasulullah, bagaimana menghilangkan karat hati itu? Apakah dengan rinso, dengan beraso? Bukan. Dengan sabun? Bukan. Dua apa konsepnya? Yang pertama, kasratu dzikril maut, sing mineng eling kana maut. Eta teh Pak. Urang teh da bakal maut atau ujung-ujungna mah. Leres teu? Yang kedua, wa tilawatul Quran, sareng sering baca Al-Quran. Insya Allah hati tidak berkarat Pak. Tah lamun hoyong ulah karatan hati, sing sering we maca Al-Quran gitu. Kulla sa'ah
setiap kesempatan, setiap waktu. Termasuk sambil kita eling kana maut. Sok pada maut kitu atuh. Innal mauta ya'ti baghtah kan gitu. Sesungguhnya kematian itu datangnya ngegertak, ngadadak gitu, ngajengok. Gening kamari ge nya almarhum Pak Haji Emannya apan teu nyangki bade maut geningan. Angkat we ka mana kamari teh terang-terang atas layon pan wina leres teu. Ya tidak mustahil. Itu kan gitu. Untuk kita yang hadir di masjid ini mungkin saja nanti. Da urang teh ari paos Yuswa teh da mang hoyong, tapi kan paos Yuswa ari jadi kieu Pak, saur hadis mah kieu Pak lah kuncina kieu. Eta mah bade ayeuna ngaduaan mah bade engketos teu damang. Mudah-mudahan tong teu damangnya ieu. Nu hade mah kieu Pak ngadua teh Pak umat ulah kieu jeung ngadua teh. Ieu kunci ti Rasul Pak. Pan sok aya jalma nu kieu. Aing mah hirup teh jeung kieu-kieu teh mah. Kan saeng kitu nya. Riweuh aing mah teu boga duit, teu boga beas, riweuh budak loba itu ieu. Geus lah geus. Maotkeun Gusti. Apan teh nafsu, leres teu? Nafsu eta mah. Nu bagus mah kieu Pak berdasarkan Rasulullah mah. Ya Allah gitu. Lamun ge urang mah asa teu ngareunah ieu teh ieu. Asa sing sariak ieu teh ieu asa aduh. Ya Allah, kudu kitu teh. Ya kunci Pak ieu. Upami abdi langkung sae paos Yuswa kitu. Panjang umur paos Yuswa teh nya ya. Gusti tong kade maotkeun, paoskeun Yuswa abdi. Kan langkung sae nyuhunkeunana. Tapi Gusti tah eta upami kematian maut abdi langkung sae munggu Gusti enggal Gusti mautkeun abdi eta nu bagus mah. Osok tarang ngadoa kitu. Heuh kitu ayeuna mah doa teh kadah kitu ayeuna mah. Heuh pan sok aya nu jalmi teh geuning anu kadang-kadang putus asa kitu nya. Lah geus jeung kieu teuing mah gitu. Geus lah komo jeung bunuh diri. Wah, mas bahaya Pak bunuh diri. Dosa besar itu. Tak kitu nya panya, ya Allah. Itu orang tegas bingung, tegas ribuh misalnya geus geringan. Ya Allah, upami langkung maslahat kanggo abdi paos Yuswa panjang umur Gusti paoskeun damangkeun abdi Gusti kitu nu sae mah nanging Gusti upami mah maot kanggo abdi langkung sae munggu Gusti engalkeun maot abdi ta eta insyaallah nyapanya ta eta nu bagus mah rupina panginten datos isya sakitu materi sementawis insyaallah mudah-mudahan Allah tiasa maparin kepahaman ka urang sadaya oge maparin rizki urang tiasa sering maos Al-Qur'an dekat sareng Al-Qur'an menghayati makna kandungan Al-Qur'an insyaallah rupina sakitu anu kapiatur hapunten nu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bilih aya pertarusan Atur nuhun Pak Ustadz anu tos menjelaskan perkawis keutamaan membaca Al-Quran. Utamina di malam hari ini kita sudah diberikan pencerahan terkait dengan keutamaan para hafid dan hafidhoh yang tadi diantaranya yang sangat kita ingat ini barangkali bahwa sekalipun terpaksa para hafid dan hafidah itu dimasukkan ke neraka karena dosa tertentu maka kulitnya tidak akan terbakar. Kemudian yang kedua yang sangat juga menggembirakan bahwa para hafid dan hafidah itu akan memberi syafaat pada 10 keluarga yang tidak musyrik apabila 10 keluarga itu dimasukkan di neraka jahanam. Jadi ini luar biasa bagi para hafid dan hafidhoh. Mudah-mudahan anak cucu kita barangkali kita harus sudah diajari dan dibekali dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan juga sekaligus bisa menjadi hafid dan hafidhoh.
Itu barangkali kesimpulan pada malam hari ini. Namun demikian, Manawi. Punten Pak Ustad, aya nu bari ditaroskeun. Biasana pan jalmi upami nu rajin ngaos Quran itu bertahap ya, dari juz pertama sampai juz terakhir itu kadang-kadang 2 bulan 3 bulan baru tamat. Tapi yang rajin itu bukan hanya itu, ada juga ingin tahu yang khusus. Misalnya katanya ada hadis Rasul, hadis Nabi ya, menjelang tidur baiknya membaca surat Al-Kahfi. Malah kalau afdolnya itu membaca surat yang jumlah ayatnya 30, barangkali ditambah dengan As-Sajadah. Katanya itu akan memperingan siksa kubur dalam barzah. Kemudian selain itu juga bangun tidur sebelum tahajud itu baca surat 10 terakhir surat Al-Imran. Malah afdolnya katanya dengan 2 ayat surat Al-Baqarah. Nanti katanya ketika kiamat kemanapun kita berjalan awan akan menaungi kita. Yang ingin saya tanyakan, selain hadis-hadis itu, apakah ada hadis yang lain tentang baca Al-Quran ini sehingga berkahnya gitu bagi yang membaca bisa menguntungkan lah gitu ya. Malah saya dengar juga, apa betul enggak ini hadisnya? Katanya malam Jumat itu baiknya baca surat Al-Kahfi dengan Ad-Dukhan. Betul itu ada hadisnya enggak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pertanyaan, sungguh luar biasa. Fadilah Al-Quran itu memang banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Dan usai apa? Ya tidak, kadang-kadang orang tasok kena ku haroreamnya gening mame bobo teh. Kiwe pa di antawisna sebelum tidur itu supados teu terlalu repot gitu. Ya memang ari masih kene orang semangat mah luar biasa alhamdulillah. Itu ada penjelasan tentang pertama wudu kan, wudu dulu gitu kan sebelum tidur teh. Terus sholat 2 rakaat, sholat mutlak gitu teh. Terus kemudian baca Quran yang mengandung 30 ayat. Surat naon teh Pak? Al-Muluk sareng As-Sajdah. Kan 30 ayat teh. Memang Rasul tidak mengatakan baca itu, tapi dia hadisnya yang 30 ayat. Ya, surat itu. Bahkan ada keterangan bagi mereka yang betul-betul betul-betul amalan dengan Al-Muluk itu, Pak, betul tidak mendapatkan azab kubur. Al-Muluk itu tabarakalladzi mata kelamun jarah atau di makom Pak keur ngajajab mayit, tadi saya nama di antara salian doa-doa yang lain itu dibacakan Al-Muluk sebetulnya gitu. Jadi insya Allah Paknya Al-Muluk teh kedah dibiasakan gitu insya Allah. Kaitan dengan surat-surat tapi Ali Imran, betul Pak ada keterangan. Kahfi, bahkan kalau kita ada 2 hadisnya, yang pertama awal 10 di awal, yang kedua 10 ayat di akhir Kahfi itu. Maka itu tidak akan kena huru hara Dajjal Pak. Dajjal itu luar biasa Pak, nanti gogoda ngan duka kealaman duka mau aku orang. Wah, yang namanya durjananya Dajjal itu luar biasa Pak, gambaran Dajjal itu, Masya Allah. Jadi tidak akan kena kalau orang yang seperti itu. Nah kemudian urusan baca Yasin, hadis mengatakan kalau orang membaca Yasin di malam harinya, maka esok harinya diampuni kata hadis, dan orang itu fi zimmatillah dalam tanggungan Allah kalau Yasin. Maka Yasin itu jangan sampai terlewat Pak. Maka kalau di Temboro Pak, imam itu setelah beres wiridan Yasin Pak teteh. Yasin. Insya Allah Pak. Jadi semua itu memang ada penjelasan. Tapi yang memang biasa diamalkan mohon maaf
oleh orang-orang yang memang kita tahu, dan memang itu antara lain itu sebelum tidur tuh wudu biasakan. Kemudian sholat 2 rakaat saja, sholat mutlak. Kemudian baca surat As-Sajdah dan apa tadi? Al-Muluk. Ya, lebih bagus dengan Yasin, tapi kan kalau kelamaan cukup dengan itu saja. Yasin nanti bisa menyusul atau sebelumnya Yasin itu. Betul Pak, kalau Yasin itu Pak, kalau kita baca Yasin, maka esok harinya fi dhimmatillah, dia berada dalam tanggungan Allah. Di tanggungan Allah teh kumaha meureun dijaga, diraksa, wah pokoknya mah diurus ku Allah, kira-kira gitulah. Insyaallah. Termasuk Ali Imran Pak. Kalau Ali Imran itu kalau dibaca di rumah tidak akan pernah kemasukan jin setan itu. Maka Ali Imran itu penting Pak, di rumah itu dibaca Pak. Ali Imran, bukan Ali Imran kade macana. Ali Imran, keluarga Imran. Kalau Al Imran mah Ali Imran macana teh. Jadi keluarga Imran itu teh gitunya. Jadi digambarkan. Makanya kalau dibaca di rumah, rumah itu tidak akan dimasuki setan, genderuwo, tidak akan dimasuki jin kata gitu. Tapi ada hadis mengatakan la yadkhul. Masya Allah. La yadkhulul malaikata baitan pihi suratun aw kalbun. Diusahakan di rumah Pak, jangan terlalu banyak gambar yang apalagi gambar porno gitu ya. Di rumah jangan diusahakan, jangan ada gambar-gambar yang sempurna Pak. Kalaupun kita mau digambar foto, coba yang tidak sempurna gini asa potong gini-gini. Itu. Apalagi gambar-gambar yang rock and roll anu itu. Terus aw kalbun atau anjing. Di rumah kalau ada gambar seperti itu dan anjing maka tidak akan kemasukan malaikat kata hadis itu. Nah, makanya para sahabat, para itu di rumahnya nggak ada apa-apa sebenarnya supaya malaikat pada masuk. Gitu. Jadi diusahakan di rumah itu walaupun ada gambar tapi jangan yang sempurna itu diusahakan. Apalagi gambar-gambar yang porno-porno mah geus eta mah geus ruksak kayaknya gitu kira-kira gitu. Nah jadi itu Pak, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Barangkali intinya mari kita jadikan membaca Al-Quran itu suatu hobi barangkali ya. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat dimanapun kita berada. Ya kecuali di tempat-tempat yang memang dilarang seperti di dalam toilet barangkali gitu. Tapi kalau di tempat-tempat lain ya mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Barangkali demikian pada malam hari ini. Mari kita tutup ngarumas ini dengan sama-sama membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.